Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kagipin Saputra. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang chapter 2 dari buku Artificial Intelligence, di mana ini membahas tentang agen cerdas atau intelligent agent. Jadi sebelum itu kita harus perlu mengetahui dulu apa itu intelligent agent. Intelligent agent adalah sebuah sistem agen pintar yang dirancang untuk bekerja secara otomatis. Jadi kayak sebuah sistem. Nah, sistem ini dirancang supaya bekerja secara otomatis. Nah, bekerjanya ini secara otomatis pada setiap aplikasinya dengan sensornya sebagai penerima pesan dari lingkungan, kemudian memberikan respon atau tindakan sesuai apa yang sudah diprogramkan. Pembuat guna membuatnya ini guna untuk mempermudah tugas manusia. Jadi agen cerdas ini kayak sebuah sistem yang dirancang untuk mempermudah tugas dari manusia, di mana agen cerdas ini dapat bekerja menggunakan sensor, dan sensor ini merespon dari lingkungan sekitarnya. Nah, dalam pembuatan dari agen cerdas ini terbagi menjadi empat empat singkatan, yaitu PEAS. PEAS itu singkatan dari Performance, Measure, Environment, Actuator, dan Sensor. Jadi ketika kita membuat suatu rancangan agen, kita harus mengidentifikasi tentang text environment-nya ini. Jadi PEAS itu singkatan dari tadi, Performance, Measurement, Environment, Actuator, dan Sensor. Masing-masing dari empat ini memiliki arti sendiri. Pertama, performance measure. Itu berisi komponen-komponen yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan agen. Atau bisa dibilang intinya lah. Sedangkan environment ini berisi tentang kondisi yang dapat mempengaruhi di sekitar agen. Jadi, kalau misalnya ada contoh, sebuah taksi itu dipengaruhi oleh sebuah jalan. Jikalau jalannya macet, maka taksi itu akan menjadi lambat. Nah, itu mempengaruhi. Jadi kayak lingkungan sekitar dari agen tersebut. Setelah itu adalah aktuator. Aktuator itu berisi kemampuan yang dapat agen itu lakukan. Jadi, misalnya nih, taksinya, sebuah taksi, itu kemampuannya seperti GPS atau berjalan lah. Pokoknya kemampuan-kemampuan yang bisa dilakukan agen tersebut. Dan terakhir yaitu sensor, bersih hal-hal apa saja yang dapat diinput agen. Jadi kayak sensor itu yang merespon, misalnya ada sesuatu yang terjadi di sekitar, sensor ini merespon, memberikan pesan kepada agen supaya melakukan sesuatu. Nah, di sini saya telah membuat beberapa contoh dari PEAS ini. Sini ada 13 jenis. Saya langsung dari 13-nya saja. Nah, di sini ada salah satunya yaitu sistem manajemen penipuan. Jadi di bagian sini adalah namanya, performance, ini environment, ini aktuator, bagian sini adalah sensornya. Jadi deteksi penipuan ini dari performanya itu mendeteksi penipuan ya pastinya. Terus kepastian. Nah, mungkin kan mendeteksi penipuan tapi tidak ada kepastian. Terus biaya komputasi dan waktu respons, ini performasinya. Terus di bagian environment-nya itu spesifikasi IPDR. Lalu untuk aktuatornya atau yang bisa dia lakukan yaitu alarm pemberitahuan, memblokir koneksi. Jadi misalnya nih ada suatu penipuan dideteksi oleh sistem manajemen penipuan ini. Yang dia lakukan ketika mendeteksi hal ini yaitu dia akan memblokir koneksinya dan memberikan alarm pemberitahuan. Yang terakhir yaitu sensornya. Sensor ini yang bekerja yang akan memberi pesan kepada aktuator supaya melakukan hal ini. Jadi sensornya itu karakter PDR. Ada lagi itu pengklasifikasi spam atau HAM. Kayak misalnya ada pesan yang dikirim secara terus-menerus. Kita kan nggak bisa itu mengetahui memeriksa satu. Jadi ada di sini sistem yang namanya pengklasifikasi spam atau HAM. Ya, performanya itu klasifikasi yang benar. Nah, mungkin dong pengklasifikasi yang salah. Kan dia mengklasifikasi dulu apakah ini sebuah spam atau tidak.
Selanjutnya yaitu di bagian sini, environment-nya. Ini bagian lingkungannya yang dapat mempengaruhi dari spam ini yaitu teks, angka, karakter alfanumerik. Pokoknya yang bisa mempengaruhi lah. Selanjutnya yaitu di bagian aktuatornya. Ini aktuatornya adalah tampilan formulir. Jadi misalnya ada suatu spam, dia akan memberikan formulir terlebih dahulu apakah orang ini benar-benar atau hanya sebuah spam. Yang terakhir yaitu adalah sensornya. Sensornya itu adalah keyboard. Lanjut lagi seperti ini, yang sering ditemukan yaitu face unlock nih. Tipe agen face unlock. Di sini konfirmanya aman, mudah digunakan, biaya murah. Sebenarnya biaya mungkin menyesuaikan, tapi yang pastikan face unlock ini harus aman terlebih dahulu biar tidak mudah dibobol ya. Nah, terus environment atau lingkungannya itu ya seperti kita tahu face unlock ini memang banyak penggunaannya ya, seperti di HP, laptop, komputer dan sebagainya. Aktuatornya yaitu mengidentifikasi wajah, untuk kemampuannya mengidentifikasi wajah yang sudah di input sebagai itu. Lalu sensornya itu infrared atau pengenalan wajah. Jadi sebenarnya agen cerdas ini bisa dibilang seperti sistem lah yang bisa membantu kerja manusia, tapi bukan berarti menggantikan manusia ya. Masih bisa dibilang mempermudah saja, kayak membantu mempersingkat pekerjaan dari manusia. Kayak seperti ini face unlock ini awal-awalnya kan mungkin orang zaman dahulu mengenali seseorang apakah orang ini kerja di sini atau tidak dengan melihat wajahnya, dan itu memakan waktu pastinya karena harus mengingat semua orang yang terjadi di sana. Sedangkan dengan face unlock, kita bisa mengenali orang tersebut tanpa harus mengetahui apakah dia kerja di sini atau tidak. Karena sudah ada inputnya memang. Lalu, pokoknya semua-semua yang mudah lah. Seperti ini kan Spotify, ini juga termasuk pokoknya yang agen-agen seperti distributor. Yang bisa dibilang distributor juga, yang menyampaikan dari produsen ke konsumen. Itu bisa dibilang agen juga. Tapi dilaksanakan secara otomatis. Mungkin sekian dari video saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.